Ada satu hal yang mungkin kamu lupakan, bahwa dosamu tidak pernah membuat Allah pergi. Meski kamu jatuh berulang kali dalam maksiat, meski air matamu kering karena terlalu sering berdosa, meski kamu merasa sangat jauh dari rahmatnya, namun lihatlah, kamu masih bisa bernapas hari ini. Kamu masih bisa melihat indahnya pagi. Kamu masih bisa menggerakkan tangan dan kaki. Bukankah itu bukti bahwa Allah belum meninggalkanmu? Dia masih memberimu kesempatan untuk kembali. Allah tidak menutup pintu taubat meski kamu berdosa. Allah tidak membencimu meski kamu hina di mata manusia. Allah tidak menelantarkanmu meski kamu lalai bertahun-tahun. Bahkan saat kamu melupakannya, Dia tetap mengingatmu. Bahkan saat kamu memilih dunia, Dia tetap menjagamu. Bahkan saat kamu tidak mau shalat, Dia masih memberimu rezeki. Apa itu bukan bentuk kasih sayang yang luar biasa? Tapi justru disitulah rahmat Allah terasa dalam. Karena Dia Maha Pengampun untuk hamba yang kembali. Kamu masih diberi waktu untuk memperbaiki diri. Kamu masih bisa berdoa di malam sepi. Kamu masih bisa menangis dan berharap ampunan. Dan Allah tidak akan mengecewakanmu. Dia tahu hatimu masih ingin dekat. Saat dosa membuatmu merasa kotor dan hina. Saat bisikan syaitan menganggap taubatmu sia-sia. Ingatlah satu hal yang pasti dari Tuhanmu. Kasih sayangnya tidak bergantung pada seberapa baik dirimu, tapi seberapa besar tekadmu untuk kembali. Meski kamu sering jatuh dalam maksiat yang sama, Allah tetap sabar menunggumu pulang. Bahkan ketika kamu sudah berjanji akan berubah, tapi keesokan harinya kamu ulangi lagi dosamu. Allah masih membuka pintunya lebar-lebar. Tidak seperti manusia yang lelah menghadapi kesalahanmu. Allah tidak pernah bosan mengampuni. Jika kamu tidak bosan memohon ampun, maka kasih sayangnya akan terus datang tanpa henti. Coba lihat dirimu sekarang dengan jujur. Dosa ada, iya, tapi hatimu masih hidup. Kamu masih bisa merasa bersalah dan menyesal. Itu pertanda Allah belum mencabut rasa iman. Allah masih menjaga fitrah dalam jiwamu, agar kamu tahu kapan harus kembali dan kapan harus bersujud penuh harap. Ada banyak orang yang berdosa tapi tenang, tapi kamu tidak. Hatimu gelisah dan takut karena Allah menaruh cahaya dalam batinmu, agar kamu sadar dan tidak terlena lebih lama. Itulah bentuk cinta yang lembut dari langit. Kasih yang tidak tampak tapi nyata terasa. Bahkan saat kamu merasa hina di hadapan manusia, Allah tetap menyebut namamu di langit sana. Para malaikat tahu betapa lemahnya kamu. Namun mereka juga tahu betapa Allah mencintaimu. Karena kamu masih mau berjuang meski tertatih. Karena kamu masih ingin berubah walau sering gagal. Dan setiap malam saat kamu menatap langit, Allah tahu isi hatimu yang terdalam. Meski bibirmu diam, tapi hatimu berbisik, "Ya Allah, aku ingin berubah." Dan bisikan itu cukup untuk mengetuk rahmatnya. Cintanya lebih luas dari seluruh kesalahanmu. Ada yang bangga dengan maksiatnya di depan umum, tapi kamu sembunyikan karena masih ada rasa malu. Itu tanda hatimu belum mati sepenuhnya. Dan Allah menjaga rasa malu itu dalam dirimu, agar kamu tahu kamu masih punya peluang kembali. Setiap kali kamu berdosa, lalu menyesal, itulah detik yang Allah paling cintai darimu. Bukan karena dosanya, tapi karena kamu kembali. Karena kamu sadar kamu butuh Allah. Dan Allah lebih senang menerima taubatmu daripada kamu terus merasa tak layak kembali. Lihat bagaimana Allah mengatur waktu dan takdir. Kadang kamu dijauhkan dari dosa dengan cara tak terduga. Kadang kamu dipertemukan dengan nasihat tiba-tiba. Atau kamu melihat video, tulisan, suara yang menyentuh. Semua itu bukan kebetulan yang kosong. Itu cara Allah mengetuk hatimu pelan-pelan. Bahkan saat kamu dalam kesendirian dan kamu menangis karena dosa yang kau sembunyikan. Disitulah cinta Allah benar-benar nyata. Karena Dia melihat air matamu. Dia tahu gelisahmu di waktu malam. Dia mendengar rintihan hatimu tanpa suara. Ada orang yang tidak lagi merasa salah, tapi kamu masih takut akan murkanya. Itu tanda Allah masih menjaga jiwamu. Itu tanda kamu masih termasuk hamba yang dicintainya.
Meski kau bukan hamba yang sempurna, tapi kamu masih hamba yang ingin kembali. Allah tidak butuh kesempurnaanmu, tapi Dia senang dengan kesungguhanmu. Meski tertatih, meski lambat, meski sering gagal, tapi kamu terus mencoba untuk kembali. Dan itulah yang Allah cintai dari hambanya. Kamu pikir semua orang yang taat itu tak berdosa. Mereka juga manusia yang jatuh berkali-kali. Tapi mereka terus bangkit dan memperbaiki diri. Begitu juga kamu. Jangan berhenti hanya karena jatuh. Allah tidak menilaimu dari berapa kali kamu jatuh, tapi berapa kali kamu mau bangkit dan kembali. Jika kamu benar-benar ingin berubah, maka Allah pasti akan membantumu. Pasti akan membuka jalan keluar untukmu. Karena Dia tahu isi hatimu sepenuhnya. Bahkan sebelum kamu mengatakannya, teruslah minta kepadanya dalam sholatmu. Meski kamu belum pantas, teruslah minta. Karena tidak ada yang terlalu hina untuk rahmat Allah. Tidak ada yang terlalu rusak untuk diperbaikinya. Selama kamu masih hidup, pintunya masih terbuka. Dan selama itu pula, kasih sayangnya akan menyertaimu. Ada saat kamu merasa ingin menyerah, karena kamu pikir Allah sudah tak peduli. Tapi kenapa kamu masih diberi napas hari ini? Kenapa kamu masih bisa melihat dan mendengar? Kenapa kamu masih diberi kesempatan hidup? Karena Allah belum menyerah terhadapmu. Kamu bisa saja mati dalam keadaan berdosa. Tapi Allah menunda kematianmu agar kamu sempat kembali. Agar kamu sempat menangis dalam doamu. Agar kamu sempat memperbaiki semuanya. Itulah bentuk cinta yang tersembunyi. Tapi nyata, bahkan saat kamu tidak menyebut namanya, Dia tetap menyebut namamu dalam rahmatnya. Bahkan saat kamu tidak ingin sujud, Dia tetap menjaga jantungmu agar berdetak. Bahkan saat kamu maksiat terang-terangan, Dia tetap menutup aibmu dari manusia. Jika Allah ingin menghinakanmu, Dia bisa membongkar semua dosamu hari ini. Dia bisa buat orang-orang meninggalkanmu semua. Tapi Dia masih tutup semua kesalahanmu, agar kamu punya waktu untuk sadar dan kembali. Karena cintanya lebih besar dari murkanya. Allah tahu kamu sering pura-pura kuat, padahal hatimu hancur karena rasa bersalah. Dan Dia tidak menghinakan tangisanmu, bahkan air matamu menjadi saksi cintanya. Air mata itu lebih berarti dari 1000 kata. Jika disertai niat tulus untuk kembali, tidak ada yang terlalu kotor untuk disucikan. Tidak ada yang terlalu rusak untuk diperbaiki. Selama kamu mau datang kepada Allah, Dia akan menyambutmu dengan penuh kasih. Karena Allah mencintai hamba yang bertaubat. Lebih dari cinta ibu kepada anaknya. Banyak orang sibuk menilaimu dari masa lalu. Tapi Allah melihatmu dari arah hatimu sekarang. Jika hatimu ingin kembali, maka Allah akan tuntun. Walau kamu harus merangkak, Allah akan bantu. Karena Dia tahu kamu lemah dan Dia tidak menuntut sempurna. Allah tidak seperti manusia yang cepat menolak. Dia tidak akan menghinakanmu karena masa lalumu. Dia tahu perjalanan hidupmu tidak mudah. Dia tahu kamu terluka, jatuh, dan salah jalan. Tapi yang Allah lihat adalah niat dan usahamu. Itulah yang membuat kamu tetap dicintainya. Dan jika hari ini kamu menangis karena dosa, itu lebih baik dari 1000 hari kamu tertawa dalam maksiat. Karena air mata yang jujur lebih mulia daripada senyum palsu yang menutupi keburukan. Itulah kenapa Allah dekat dengan hati yang hancur. Karena Dia ingin kamu kembali lebih tulus. Kamu tahu kenapa hatimu masih gelisah? Karena Allah belum mencabut rasa takut itu. Karena Dia masih ingin kamu sadar dan kembali. Kalau hati sudah tidak gelisah saat berbuat dosa, itulah tanda Allah sedang membiarkanmu jauh. Tapi jika kamu masih merasa berdosa, masih merasa malu dan ingin berubah, itu tanda bahwa Allah belum mencabut kasih-Nya. Dia masih menginginkan kamu dekat dengannya. Meski lewat jalan yang penuh luka dan tangisan, kadang Allah tidak langsung menghukummu. Karena Dia ingin kamu belajar dulu. Dia biarkan kamu jatuh agar tahu rasanya sakit. Agar nanti saat kamu bangkit, kamu lebih bijak, lebih kuat, dan lebih lembut dalam iman. Kamu mungkin merasa tidak pantas mencintai Allah. Tapi tahukah kamu, Allah tetap pantas mencintaimu. Walau kamu penuh aib, cacat, dan luka, Dia tetap menanti setiap malam.
menanti kamu kembali dengan air mata, walau hanya sepatah kata. Ya Allah, aku lelah. Dan kalimat itu bisa mengguncang langit karena keikhlasan yang datang dari kehancuran. Lebih berharga daripada doa panjang tapi kosong. Allah tahu kapan kamu benar-benar ingin pulang. Dan Dia akan mudahkan jalan itu meski perlahan. Allah tidak menuntutmu langsung jadi sempurna. Tapi Dia ingin kamu terus berusaha. Sekali jatuh, bangkit lagi. 2 kali jatuh, bangkit lagi. 3 kali jatuh, jangan menyerah. Karena setiap usaha itu dihitung sebagai cinta. Jangan biarkan setan membuatmu putus asa. Karena itu senjata utama mereka, membuatmu menyerah. Tapi Allah tidak ingin kamu menyerah. Allah ingin kamu terus berjuang. Karena orang yang dicintai Allah adalah yang bertahan. Meski kamu belum bisa meninggalkan semua dosa, tapi kamu sudah mulai membencinya. Meski kamu belum bisa istiqamah sholat, tapi kamu masih ingin mencobanya lagi. Meski kamu belum bisa menangis setiap malam, tapi kamu masih merindukan ketenangan itu. Dan semua itu cukup menjadi alasan bahwa Allah masih sayang, karena Dia masih membuat hatimu bergetar. Saat mendengar namanya disebut dalam doa, saat mendengar azan dan kamu terdiam sebentar, itu bukti bahwa kamu belum mati rasa sepenuhnya. Jika Allah benar-benar tak peduli padamu, Dia takkan beri kamu rasa bersalah. Dia biarkan kamu senang dalam dosa. Tapi lihat, kamu masih dihantui rasa takut. Kamu masih malu pada dirimu sendiri. Itu karena Allah masih menjagamu dalam doa. Pernahkah kamu terbangun tengah malam? Entah kenapa, tiba-tiba gelisah dan sesak. Itu bukan cuma kebetulan, itu panggilan. Allah sedang mengetuk hatimu lewat kegelisahan, agar kamu kembali ke sajadah yang lama kosong. Kamu tahu rasa sakit di dada setelah maksiat? Itu bukan karena kamu buruk, tapi karena jiwamu masih hidup. Allah belum membiarkan hatimu membatu, dan itu tanda kamu masih dicintai langit. Ada orang yang terus maksiat tanpa rasa sesal, karena Allah biarkan dia dalam kelalaian. Tapi kamu tidak, kamu gelisah, kamu bingung, karena Allah tidak ingin kamu lama-lama jauh. Dia masih memanggilmu untuk pulang. Ada rencana besar Allah dalam tiap luka, termasuk saat kamu jatuh dalam dosa. Dia tidak ingin menghancurkanmu. Dia ingin kamu tahu bahwa kamu lemah dan butuhnya lebih dari segalanya. Allah tidak mencintai dosa-dosamu, tapi Dia mencintaimu yang mau berubah. Dia tahu semua yang kamu lakukan, tapi Dia juga tahu seberapa keras kamu ingin berhenti. Dan keinginan itu, itulah cahaya harapan. Kamu bukan orang suci dan tidak harus jadi suci. Cukup jadi orang yang mau terus pulang. Cukup jadi orang yang tidak nyaman dalam dosa. Cukup jadi hamba yang masih ingin Allah. Hati yang lelah karena dosa, bukan hati yang hina, tapi hati yang sedang mencari jalan pulang. Dan Allah sangat menyukai itu. Kamu tidak sendirian dalam perjuangan ini. Banyak orang juga sedang jatuh dan bangkit. Dan Allah tahu semuanya. Dia tahu siapa yang ikhlas dan siapa yang lalai. Dia tahu siapa yang berjuang diam-diam. Kadang kamu tak bisa cerita pada siapa-siapa karena kamu malu dengan aibmu. Tapi kamu bisa cerita pada Allah. Dia tidak akan menghakimi. Dia hanya akan membuka pelukannya. Jika kamu merasa tulisan ini menyentuh hatimu, jangan lupa kirim sholawat di kolom komentar. Semoga Allah membalasmu dengan cinta yang tak terbatas. Jangan lupa klik subscribe agar kita terus belajar tentang cinta, tentang Allah, dan tentang pulang. Terima kasih sudah bertahan membaca sejauh ini. Semoga Allah menjagamu dalam segala musim hidupmu. Dan jika nanti kamu ingin lanjut lagi, aku siap menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.